Lanjutannya adalah, dan ternyata setiap hal yang Allah kasih pada manusia itu semua adalah ujian. Contoh ya, kaya itu bukan privilege tapi itu ujian. Miskin itu bukan privilege, itu ujian. Pinter itu bukan privilege, itu ujian. Bodoh itu bukan privilege, itu juga ujian. Berarti yang masalah bukan kaya miskin atau cakep atau tidak cakep atau bodoh atau pintar, tapi bagaimana cara kita menyikapi itu. Dari titik itu maka semua orang yang lahir dimanapun itu adalah ujian. Orang lahir dalam keadaan ras apapun itu adalah ujian. Aku punya teman, aku bukan punya teman, istriku sendiri sih. Dan banyak teman-temanku yang lain. Bayangin ya, lu tau nggak sekarang umroh berapa? Umur siapa? Umroh. Harganya. Harganya 30-an ya? Berapa? 20-an? itu yang murah. Itu murah ya? Kemarin pergi bareng aku sekitar 75 juta per 2 orang. PP. Semua all in. Udah dapat hotel. Semua. Makanan, Makanan, udah hotel, semua. Gak usah lu sebutin lagi, udah all in. Lu bawa badan aja. Gitu kan ya. Nanti kalau lu gua diskon lah nanti. Nah, Ini lumayan oke. Iya, 75 ya. Lu bayangin 75 juta, mereka datang ke sana untuk apa? Mereka datang ke sana untuk sholat. Mereka datang ke sana untuk ibadah. Tiba-tiba pas sampai sana haid. Gak bisa pergi, gak bisa umroh, harus nunggu dulu. Dan waktu itu istriku sampai di sana, dia karena haidnya lagi lumayan panjang, akhirnya benar-benar dia nggak bisa pergi ke masjid. Itu suntuk seharian dia tuh. Dia suntuk seharian. Kenapa? Karena dia nggak bisa sholat. Perempuan. Kalau andai kan tadi seperti kata Raymond, mungkin nggak orang berpikir begini, enak laki-laki ya. Mungkin. Dapat privilege bisa terus sholat di masjid, gitu kan ya. Bisa terus kemudian ibadah tanpa terus kemudian terganggu haid. Aku kan kesini udah bayar mahal cuma untuk mau sholat. Benar. Tapi coba kita kembalikan pada ujian. Berarti kalau misalnya di dalam Islam semuanya adalah ujian, maka ketika jadi laki-laki ujian, jadi perempuan ujian. Berarti pahalanya beda-beda. Maka aku bilang sama istriku, Dek, coba kita berpikir. Kita mau cari apa sih kesini, balik lagi. Aku mau ibadah. Kalau kamu ibadah supaya apa? Supaya aku diterima sama Allah, supaya dapat bekal, gitu kan ya. Nah, kalau kamu sekarang sabar, nggak sholatmu itu pahalamu. Paham ya? Nggak sholatmu itu pahalamu. Tapi kalau kita cuma ngitung bahwasanya orang sholat banyak jadinya dapat pahala, banyak-banyakan sholat orangnya. Tapi Allah tidak pernah bilang bahwasanya yang dinilai daripada pahala itu banyak-banyakan. Tapi penerimaanmu kepada takdir. Salah satunya. Berarti ketika dia nerima bahwasanya oke, ini takdirku, aku udah bayar mahal 75, meskipun tetap perasaannya nggak enak, tapi dia berusaha meyakinkan diri sendiri, inilah ibadahnya dia. Berarti ibadahnya orang miskin sabar karena dia tidak bisa zakat. Oke. Itu bisa dijawab kenapa? Karena itu masih yang bisa dibandingkan. Ya, balik lagi ke awal misalnya, kan Allah memberi amanah ke bumi dan ini ada Al-Quran, ikuti ini. Tapi let's say takdirnya di mana negara di dunia ini kan sepulang sekolah nih, di mana negara di dunia ini yang sama sekali nggak ada exposure ke Islam atau Al-Quran? Ada negara? Ada banyak. Ada. Gue pernah nanya ke Ustadz Felix tentang itu. Dan mereka dilahirkan miskin. Mereka dilahirkan tidak berinformasi dan nggak bisa akses apapun. Betul. Ujung-ujungnya Allah taruh mereka di satu tempat yang nggak ada akses ke Al-Quran, nggak tahu mana benar atau salah. Benar-benar. Betul. Tapi dia berakal sehat. Berakal sehat nih. Gimana nasib takdir dia? Mereka masuk surga. Iya. Oh, berarti orang yang nggak tahu Islam, tapi Selama mereka baik ya tapi ya. jadi selama mereka baik, mereka nggak tahu Islam, mereka masuk surga. Mereka masuk surga. Lantas ujian mereka apa? Ujian mereka adalah bertahan dalam keadaan tidak punya hidayah.